Netanyahu memberikan Wah, itu klarifikasi. kelihatannya setannya. Ya Netanyahu itu memberikan klarifikasi. Kita sampai detik ini tuh cuma pengen membantai Hamas saja gitu. Ya. Waktu mereka lagi lapar-laparnya, dan ini baru kejadian sekitaran semingguan yang lalu kurang lebih, itu sampai bahan makanan hewan itu di konsumsi pakai mereka, dikonsumsi oleh mereka gitu. Jadi terpaksa gitu ya. Ya, bayangin wae sih kayak misalkan itu darurat pur itu. Umat ini unik-unik ya. Jadi ketika video ini direkam, perang yang terjadi antara rakyat Palestina dengan Israel yang meletus besar di tanggal 7 Oktober sampai sekarang itu sudah mencapai 122 hari. Yang mana genosida ini masih terus berlanjut. Dan kondisi mereka saat ini semakin buruk dan lebih buruk dari sebelum-sebelumnya. Karena sementara atensi warga kita terhadap masalah Palestina itu menurun. Kita saat ini lebih banyak mengkonsumsi berita pemilu, kemudian artis dan lain sebagainya. Kita jadi lebih sedikit peduli. Atau bahkan karena kita sudah terfokuskan kepada berita lain, doa yang kita panjatkan kepada saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, itu semakin sedikit. Dan infak yang digunakan untuk saudara-saudara kita itu juga semakin sedikit. Padahal di detik ini, ketika video ini direkam, itu keadaan Gaza sungguh sangat memburuk. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak, yang mana posisi bulan ini itu mereka juga kedatangan musim dingin yang sangat dingin. Karena memang secara geografi Gaza atau Palestina itu termasuk tempat yang dingin. Jadi untuk sekarang sekitar 17 derajat Celcius. Di jam 11. Itu sekarang di jam 11 ya. Di sana sekitaran jam 11 siang. Jadi ketika ini direkam, ini kan di sore hari. Kalau di sana di jam 11 siang itu sudah 17 derajat Celcius. Kalau malam hari? Kalau malam hari coba kita lihat di malam hari. Suhu terendahnya itu 11. suhu terendahnya berapa itu? Suhu terendah 11 suhu terendah derajat, 11 derajat. 10 derajat. Jadi bayangin kalau misal teman-teman pernah muncak, misalkan teman-teman di Gunung Lawu misalkan, suhunya sampai 10 derajat Celcius, nah itu mereka suhunya segitu. Tapi kalau muncak masih enak. Malam kita dapat dingin, sunrise suhu naik, soalnya kita tropis. Suhu siang hari hangat lagi. Sana dingin. Kalau terus. dingin ya dingin terus. Udah gitu nggak ada pakaian yang memadai buat ya. Jadi emang mereka tempat-tempat mereka kan untuk sekarang banyak yang di pengungsian. Di pengungsian dekat perbatasan Rafah. Tapi selain pengungsian di perbatasan Rafah ada nggak? nggak ada tempat yang aman. Nggak ada tempat yang aman ya. Nggak ada tempat yang aman. Di Rafah aja terakhir kali itu ada kabar bahwa itu sekolah TK di sana ratakan sama Israel. Gitu. Itu berapa kabarnya 3 hari sebelum ini atau berapa? Apa mungkin jangan-jangan yang diposting sama itu ya, Mu'tas itu siapa? Mu'tas itu loh, jurnalis Palestina itu loh. Mu'tas Azaiza. Mu'tas Azaiza itu di story di Snapgramnya itu ya itu guru-guru lagi tergeletak, terus ada murid-murid, Masya Allah. Iya. Cuman masalahnya kan ya tahu sendirilah medsos di Instagram apalagi yang megang orang sana, jadinya ya ke hidden atau enggak ke blog gitu. Itu untuk kabar-kabar Palestina sekarang kayak sudah meredup di Indonesia. Karena mungkin kita masih terfokuskan kepada pemilu ya. Kali ini kita pingin membangkitkan, paling tidak kita mau membangkitkan semangat teman-teman kita untuk tetap mengingat Gaza gitu. Apalagi kita kayak mau melupakan tragedi 7 Oktober yang dimulai, perjuangan jihad yang dimulai 7 Oktober itu kayak terlalu terlalu husron lah, terlalu rugi ya. Sia-sia lah gitu. Soalnya emang 7 Oktober ini kayak membangkitkan semua itu kan dunia. Ya enggak? Jadi sebelumnya yang kita tahu, bukan kita ya, orang-orang tahu bahwa kayak Israel itu mereka hanya memerangi Hamas, terorisme gitu. Tapi pas 7 Oktober meletus itu
mereka dunia itu tahu gitu loh. Dengan adanya HP itu, dengan adanya medsos terus segala medsos dan macam lain sebagainya gitu. Tapi itu Jadi, pas di 7 Oktober dan mungkin sampai November Desember, tapi masuk ke tahun ini entah mengapa kabar itu semakin meredup. gitu. Jadi kayak Ya mengingat semua medsos ya yang memiliki orang yang mungkin afiliasi dengan Israel gitu, misal Instagram terus Facebook bahkan WhatsApp juga kan sebenarnya kan itu kan punya mark ya punya mark itu Meta. kan tahu sendiri lah ketika kita posting terus di ban terus di blok bahkan akun sebesar punya Fuad bah kalau nggak salah itu udah ratusan ribu itu down, terus punyanya siapa lagi itu Cordova itu udah sampai ratusan ribu bahkan jutaan, sekarang down mulai dari bangun nol lagi yang gitu. mengabarkan itu seperti juga akunnya Ustaz Felix itu kan beliau pernah cerita jadi akun yang 5 juta atau berapa itu juga down jadi hilang. Oh gitu sama Beliau, sekali ya beliau jadi upload tentang Palestina itu hilang. Dan kemudian akun yang kedua kalau nggak salah yang 1 juta itu juga di take down. Tapi kurang tahu di take down-nya itu dinonaktifkan semua atau emang nggak boleh upload gitu kan biasanya gitu. ada ya nggak boleh upload kan itu. Jadi ya emang Israel menggunakan buzzer lah. Kalau umat Islam untuk membantu Palestina nggak ada buzzer ya kan. Nah, ya, kita bikin pasukan sendiri. Kita bikin pasukan sendiri. Apa tuh namanya? Jihadis julid. Julid fisabilillah. Julid fisabilillah. Julid fisabilillah ini kayak sekarang meredup ya. Meredup ya. Dulu waktu soalnya kita awal-awal saling julid-julid antar paslon. Betul juga. Pasarnya udah beda itu. Pasarnya juga beda. Tenaganya beralih ke situ. Iya. Dan kalau misalkan itu ya terus lanjut sampai kita sampai melupakan Gaza karena paslon itu ya itu nggak selesai karena ini kan paling tidak ya misalkan nanti pemilu kan selesai di tanggal 14 Februari lah kalau misalkan 2 putaran lanjut terus Ya namanya itu bukan rampung, nah, itu baru rampung kampanye. Itu, baru rampung kampanye pemungutan suara. Habis pemungutan suara ada penghitungan suara. Habis penghitungan suara, ntar kalau nggak 50% plus 1 suara, lanjut putaran kedua. Itu pun kalau nggak ada drama KPPU seperti yang kemarin 2019 kemarin. Wah, kalau drama-drama itu aku nggak ngerti ya. Aku lepas lah drama. Tapi yang jelas gitu. Kalau misalkan kita melupakannya kok gimana ya? Apalagi untuk sekarang itu penderitaan semakin memburuk ya kan. Jarak antara perang semakin melebar itu semakin memburuk. Kenapa? Karena emang seperti pemasokan makanan, kemudian amunisi, kemudian ditambah lagi tadi cuaca yang semakin memburuk. Itu kan perlu sekali kita bahas lah istilahnya. Jangan sampai pemberitaan ini hilang dari medsos. Iya. Dan apalagi untuk sekarang kan emang Israel sudah bermaksud melaparkan rakyat Palestina kan, khususnya di jalur Gaza. Seperti mereka mensortir makanan yang masuk dari pintu Rafah ya kan. Oh iya, tadi pagi ini aku lihat di Instagram itu yang akunnya Sif tahu punya anak-anak Taki itu. Nah itu kan ada itu mobil yang memasok makanan itu daerah perbatasan sebenarnya itu kan harusnya aman itu. Cuman ya malah dijatuhi bom banyak gitu kan, brutal, itu pelanggaran HAM berat. Terus di slide kedua, di postingan slide kedua itu Netanyahu memberikan klarifikasi. Setannya. Ya Netanyahu itu memberikan klarifikasi kita sampai detik ini tuh cuma pengen membantai Hamas saja gitu ya. Padahal udah membantai Hamas tapi kok malah ngancurin makanan ya kan, malah membunuh rakyat sipil kan kayak gitu. Ya sebenarnya kita semua kan udah tahu kan gimana Netanyahu sebenarnya kan. Nah itu maksud saya udah jelas-jelas jadi penjahat perang gitu, pelanggaran HAM di mana-mana. Cuman kok masih aja bisa bersikeras kan, nggak tahu malah kayak
Kayak Ini beneran aduh. jadi kalau misalkan kita punya teman terus bela Israel itu yang betul itu kayak ini orang tahi di mana? Itu ya itu. Tapi itu masih bisa bisa diperbaiki dengan data-data, ya kan? Pokoknya bukan pendukung. Ya. Nanti disensor nanti. Oke, lah untuk sekarang coba kita masuk ke apa? Kondisi terkini ya. Kalau soal bantuan kemanusiaan sebenarnya 1 hari yang lalu kalau di sana masih tanggal 4 ya. Itu sebenarnya ada bantuan yang masuk dari di pintu Rafah itu. Jadi setelah pengadilan HAM di ICJ kan. Oh, oke. Di Den Haag itu kan ada banyak hal yang terjadi sejak itu ya. Salah satunya adalah ya tuntutan untuk membuka jalur kemanusiaan. Jadi di perbatasan Rafah itu mulai udah dibuka untuk sebagian truk untuk masuk. Oke. Tapi apa yang terjadi Israel dari jalur lautnya itu nggak terima gitu aja. Nah, dibom. ini ditembak dari kapal-kapal mereka. Jadi ini Thomas White ini dia direktornya UNRWA, UNRWA itu bantuan kemanusiaan dari UN, dari United Nations PBB untuk Gaza, untuk Palestina terkhusus Gaza. Nah ini setelah ICJ kemarin itu yang mana diputuskan bahwa tidak sampai ke gencatan senjata, cuman Israel harus lebih berhati-hati agar tidak terjadi genosida. Cuman kayak gitu yang disampaikan. Nah itu pun udah bikin Amerika sama Inggris mangkel banget sampai mereka mutus pendanaan untuk UNRWA ini. Tapi tetap itu ya, masih ada menyokong UNRWA ya, masih ada. Oh, masih ada itu. Ya, kan yang seperti ini kan UNRWA ini kan salah organisasi negara, yang siapa tuh negara yang lupa aku sing dukung kalau di ICJ UNRWA ini kurang tahu juga sih. Itu kan lewatnya kan berarti kan PBB dulu kan ya. Tapi gini, ini kan di Rafah itu kan sebenarnya kan banyak bantuan yang ngantri buat masuk gitu ya. Dan nggak jarang juga bantuan yang masuk itu karena tertahan terlalu lama, akhirnya udah nggak layak makan, sebagian kayak gitu itu. Nah, mungkin kita dulu ada video-video yang warga Gaza bilang suka banget ini nggak tahu dari mana tapi rasanya enak itu Indomie wah cocok itu aja habis itu kepotong lagi gitu. Mesti Israel emang nggak pernah membiarkan warga sipil untuk mendapat Ya emang maksudnya mereka emang pengen memusnahkan itu penduduk Palestina. Waktu mereka lagi lapar-laparnya, dan ini baru kejadian sekitaran semingguan yang lalu kurang lebih, itu sampai bahan makanan hewan. Itu konsumsi. Mereka dikonsumsi oleh mereka gitu. Jadi terpaksa gitu ya. Darurat. Bayangin wae sih kayak misalkan itu darurat pur gitu. Tapi makanan hewan itu bergizi enggak? Gizinya buat hewan. Bergizi enggak? Selaku perawat ya. Kalau makanan untuk hewan dimakan manusia ya dari segi kemanusiaan tentunya itu kurang pas ya. Kalau dari segi gizi kesehatan gitu. Saya pernah lihat video agak nyeleneh sih. Kenal ini enggak? Agung Hapsah. Oh iya. Oke, iklan makan makanan kucing. Oh yang terakhir itu kan ya. Mungkin ada beberapa makanan yang ya dikonsumsi sama manusia lah ya. Cuman kalau dari segi kemanusiaan kan tentu aja itu enggak pas lah. Yang jelas sistem pencernaan antar spesies tuh beda-beda. Sekarang kalau misalkan nih pakan sapi kamu kasih pakan ayam.
Atau pakan ayam, kamu kasih pakan kambing misalkan kayak gitu. Ya entah itu ntar dia mencret, entah kembung, karena kan kandungan protein, serat itu kan beda-beda kebutuhannya setiap spesies itu. Itu masih antar hewan aja bisa kayak gitu, apalagi itu dimakan untuk manusia kan kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kan pakan hewan itu kan sisa-sisa pakan kita kan. Sebenarnya kan apa yang dari Didaur ulang pertanian lah itu istilahnya. diambil buat kita, yang buahnya, yang sayurnya, terus bongkot-bongkote itu ya. Yang bagian sisa-sisanya itu yang masuk buat pakan hewan kan kayak gitu. Jadi ya itulah sangat-sangat tidak manusiawi. Dah mereka posisinya kelaparan seperti itu. Kemarin kita juga tahu ada berita bahwa Israel tuh sengaja bikin kelaparan mereka itu jadi sebuah lelucon itu. Mereka bikin banyak itu. trending baru di kan. mereka bukan ini yang paling baru ini. Mereka ngedrop airdrop gitu ya dari pesawat itu dijatuhin. Iya. Makanan kaleng tapi bom. Isinya bom. Jadi granat pemicunya adalah kalengnya dibuka. Kayak Mereka yang kelaparan mesti seenggaknya penasaran ini isinya apa gitu kan. Itu kayak secerca harapan gitu kan ya. Walaupun tahu mungkin waktu di drop dari pesawat mungkin tahu, tapi ya kali aja masih bisa dimakan kan gitu kan. Siapa tahu meskipun mungkin itu ternyata isinya adalah bom itu. Jadi itu jujur ya, kemarin waktu aku nyari footage kayak gini, airdrop bom makanan itu nggak nemu. Itu pakai keyword bahasa Arab nggak nemu, bahasa Inggris juga nggak nemu, apalagi bahasa Indonesia gitu. Udah dihapus, di take down, nyari kemana-mana pun nggak nemu gitu loh. Susah banget ya. Iya emang gitu sih. Medianya media mereka, makanya kita cara ngakalinnya ya kita banyakkan pembahasan kayak gini. Walaupun dan tanda kutip nanti kita terus take down terus, hajar terus. Bro, gue mau nanya. Masalah makan tadi ya, kan di Palestina sana kan agak susah ya. Tadi kan juga kita udah singgung sedikit kalau Palestina sana itu termasuk tropis ya. bukan Tropis. Subtropis. jauh. Subtropis. Mereka itu musimnya ada kayak itu kok, musim dingin juga. 4 musim. Mereka negara 4 musim walaupun jarang bersalju. Jarang bersalju tapi kalau dingin gila sana. Kira-kira kalau dari segi geografis mereka bisa membudidayakan makanan tanam gitu nggak ya? Mereka itu hasil pertaniannya itu sebenarnya salah satu yang paling bagus. Kenapa? Karena mereka itu nggak pernah pakai pupuk kimia. Salah satunya karena itu. Pernah lihat stroberi Gaza? Stroberinya segede gini. Gede banget, gede telapak tangan. Itu stroberi Gaza. Dan itu nggak pakai pupuk kimia ya? Nggak pakai pupuk kimia. Sedangkan yang dibudidayakan di Israel itu mereka bukan cuma pakai pupuk kimia, tapi mereka itu juga GMO gitu. Tahu GMO kan ya? Genetic mutated organism. Jadi jenis sayuran, buah-buahan ataupun juga kadang itu bisa ke hewan itu yang genetiknya udah di otak-atik gitu. Jadi ya nggak sehat dan secara rasa pun juga nggak bagus itu. Itu kalau di barat sayuran GMO itu dijual harga murah sekali karena gizinya memang di bawah standar. Ya cuman yang masih, kalau kita ngomong Amerika ya, yang menguasai pasar Amerika ya GMO. Masih GMO. Yang agak sehat itu Eropa agak sehat itu. Dilihat-lihat emang sebenarnya loh ya, kalau untuk Gaza loh ya, itu kalau misalkan lihat di map itu nggak hijau-hijau banget kok. Kelihatannya itu kayak malah gersang gitu ya. Itu emang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita secara geografi itu kalau yang subur banget itu malah yang itu harusnya loh ya, yang di daerah Israel, jadi yang dekat dengan Lebanon. Tapi faktanya sekarang itu jalur Gaza, masa Allah dia subur banget
Jalur Gaza dan yang Palestina yang West Bank itu subur banget. Yang di Israel makanya mereka pakai pupuk kimia tadi itu soalnya nggak subur. Ya Iya. ya Masa kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah Subhanallah. Tapi kan ya mau meskipun mereka bisa membudidayakan tanaman dan pupuknya juga nggak pakai kimiawi, kita tahu sendiri kalau hari-hari ini mereka sering dibom. Efek dari bom sendiri kan banyak ya. Salah satunya mengotori kualitas Tanah nggak bisa dianu, nggak bisa. Terkontaminasi itu kan Nah, sama iya. radiasi bom. Berarti kan secara otomatis mereka butuh pasokan dari luar daerah betul. mereka sendiri. Dan untuk sekarang mereka nggak bisa nanam karena nanam pun juga dirusak. Nanam mereka dirusak. Jangankan nanem, Iya. ngubur aja dibongkar. Ngubur dibongkar. Kan gitu. Brutal sekali itu. Nah, iya. Terus mereka bilang kami tidak melakukan genosida. Hahaha, lucu. Itu badut itu lawak itu. Badut lawak. Clown. Terus ini coba kita lihat apa namanya untuk korban gugur di jalur Gaza sekarang ya. Jadi sesuai yang dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 6 November ini kita mengajukan 6 Februari. 6 Februari 2024. Baru hari ini nih. Baru hari ini banget. Oh oke, ini baru hari ini. Hari ini Ketika banget video ini ketika video ini dibuat ya. Itu sudah ada 27.478 orang yang gugur dan 66.835 orang terluka sejak 7 Oktober. Dan ini kelihatannya ya yang 27478 ini yang terkonfirmasi gugur gitu. Karena berarti yang hilang-hilang belum berarti. iya, karena sebagian tuh ada yang ngasih data sekitar 30 ribuan, sekitar 35 ribu. Itu seperti itu. 27.000. 27 Kalau ribu. kita bandingkan dengan kapasitas Stadion Manahan ya banyakan ini sih. Soalnya konon Stadion Manahan isinya 20.000 orang. 20.000 ya. Berarti kalau 27.000 Ya dipenuhin 2 kalinya gitu. Penuh. Sampai luar-luar. Iya. Dan terus kalau dilihat korbannya banyak yang wanita dan Anak kecil. sipil lah istilahnya. Yang jelas sipil itu masalahnya. Parah sih. Yang namanya perang itu kan ya tentara versus tentara gitu kan. Harusnya kan orang bersenjata versus orang bersenjata. Semestinya begitu. Pernah lihat ini enggak film apa tuh namanya? Ini film yang bikin dari Jerman sih. All Silent in the West Front. Jadi semuanya all quiet, semuanya sunyi di front barat. Oke, Jadi di situ itu tuh ada ceritanya gencatan senjata itu terjadi di darat tanpa udara. darat Jadi- tanpa udara. Udara masih perang. Iya. Jadi di masih atas masih. di atas itu yang namanya pesawat itu masih bisa dogfight dia, masih Oke. bisa kejar-kejaran, tembak-tembakan gitu. Tapi yang di bawah orang-orang tuh semuanya nyantai di barak. Kenapa? Karena di bawah di darat itu diadakan gencatan senjata. Jadi ternyata perang itu nggak selamanya tuh selalu dar-dor 24 jam selama durasi perang yang berapa bulan, nggak selalu begitu. Ada gitu. shiftnya gitu ya. Ya bisa dibilang. Jadi kayak itu ya, itu kan apa namanya, backgroundnya kan perang dunia pertama ya, perang dunia pertama waktu itu. Jadi yang itu apa namanya, Jerman di Perancis kan, di wilayah Perancis yang apa namanya di ceritanya itu. Dan juga waktu di situ juga itu ceritanya tuh ada warga lokal juga di sekitaran barak tempat mereka itu. Jadi perang itu ketika nyaplok suatu wilayah itu memang bisa jadi kemungkinan bahwa di dalam wilayah itu ada warga sipil, di belakang garis musuh itu ada sipil gitu. Tapi peraturannya ya sipil tuh nggak boleh dibunuh. Gitu. Berarti pas sipilnya ngopi, ada perang. Ngopi beban hidup lebih berat, Gus. Jadi apalagi apa namanya, sekarang kan setelah Perang Dunia Kedua kan ada yang namanya Konvensi Jenewa ya. Iya. Itu kan udah diatur semuanya soal Ya walaupun apa namanya, tanda kutip sering dilanggar ya. iya, di mana-mana dilanggar. Akhirnya cuman buat senjata buat mereka yang punya Yang, kuasa paling gede di dunia. PBB aja. Mungkin gitu. karena mereka punya doktrin ini sih. Karena aku pernah baca ya. Peraturan itu ada untuk dilanggar. Ya gitulah. Hanya untuk formalitas juga aja ya, keren.
Ngeri Ya, juga. Itu kondisi Gaza saat ini 27.400 sekian meninggal, dan yang mereka yang terluka itu kan macam-macam ya. Kita mungkin sebagian nggak mungkin nampilkan videonya di sini. Pernah lihat yang kakinya putus itu, Enggak itu nggak mungkin masuk YouTube juga karena regulasi YouTube nggak mungkin tapi itu loh yang seperti itu. Kalau semestinya kondisi yang ideal, operasi itu mestinya dikasih anestesi dulu gitu. Atau kalau dalam kondisi yang parah-parah banget mungkin pakainya morfin. Ya. Permasalahannya obat-obatan kayak anestesis gitu habis. Itu habis dari sejak akhir Oktober masuk November itu udah habis. Kalau nggak salah kabar habisnya itu 2-3 Oktober itu sudah ada gitu. Itu kan mulainya 2 November maksudnya. 7 Oktober kan. 7 Oktober mulai. 23 Oktober. Oh, 23. Tak kira tadi 2 atau 3 Oktober. 23. Saking banyaknya jiwa sampai habis pasokan. Sampai ada cerita yang dokter itu harus ngamputasi anaknya tanpa anestesis. Kalau nggak diamputasi dia juga mati. Kalau diamputasi itu pun juga bisa mati karena kesakitan. Dan mereka yang sekarang ini dirawat di rumah sakit enggak juga mereka terus kondisinya baik-baik saja itu, karena mereka dokter juga udah kekurangan, tenaga kesehatan kekurangan, listrik sering banget mati seperti itu. Terus ya sampai bahkan juga yang meninggal pun juga enggak sempet dikuburkan dengan layak karena saking banyaknya korban jiwa. Terus seperti itu. Jadi ini nggak tahu ini nanti bisa tampil nggak nih, soalnya ada darah juga. Coba untuk sekarang kan kayak gini ya, kita tahu kan tadi rumah sakitnya kelihatannya masih utuh ya. Lah coba kita tampilkan sebenarnya lokasi-lokasi yang terjadi perang di jalur Gaza itu di mana saja tuh? Coba kita lihat. Itu. Ini jadi emang ada, bisa kita lihat bahwa jalur Gaza itu ukurannya cuma 45 kilo, panjangnya 45 kilo, lebarnya 6 sampai 12 km. Kecil banget ya. Kecil banget. Tapi penduduknya padat dia. 2 juta jiwa sekitar itu. Lebih kecil dari Solo, tapi penduduknya lebih. Sebenarnya bisa dikatakan Gaza itu kota modern. Modern banget daripada Indonesia. Alasannya? Emang bangunan-bangunannya terus futuristik gitu. Arsitekturnya di sana itu lebih bagus. Iya. Tapi ya permasalahannya itu mereka diblokade. Pertama kan diblokade, kemudian ini terjadi daerah pengeboman ini. Itu ada saat untuk Gaza City sudah luluh lantah gitu. Enggak ada, sudah habis. Kemudian yang Rafah yang perbatasan Mesir itu pun juga kena. Padahal itu di sana banyak sekali pengungsi. Dan sampai sekarang sebenarnya ada beberapa warga sipil itu yang masih berada di Gaza Utara. Masih ada. Kenapa kok mereka nggak pindah? Ya mereka mau pindah pun nyawanya nggak aman gitu loh. Dan juga nggak ada tempat, terlalu berdesakan juga di mana-mana. Dan yang paling parah, jalur Gaza yang bagian utara itu paling sedikit pasokan tadi, makanan paling sedikit. Makanya sampai ada seruan untuk itu loh, menyiarkan hashtag Food North Gaza. Feed North Gaza. Makan Gaza Utara. Ini daerah-daerah yang ditandai dengan warna hitam ini adalah daerah yang kena gempur paling parah gitu ya. Dan ini semua rumah sakit itu juga nggak luput dari serangan-serangan itu. Eropa Hospital aja kena kok. Dibom, kena dia. Padahal itu milik Eropa. Milik Eropa. Emang ya kayak gitu orang-orang Israel. Rumah sakit Indonesia itu termasuk yang awal-awal banget. Sama rumah sakit Al Shifa itu. Ada yang ngabarkan kenapa kok dibom, ada terowongan itu loh, ada terowongan. Itu hoax terbesar di dunia. Jadi gimana itu? Benarnya itu gimana? Kalau yang dinyatakan oleh itu ya Ustadz Muhammad Hussein ya. Beliau kan
termasuk salah satu relawan yang terjun langsung dan beliau juga ikut ketika pembangunan pondasi itu nggak ada. Beliau menyatakan nggak ada itu. Buat apa rumah sakit di bawahnya kasih terowongan? Lah nggak ngerti. Gak masuk akal. Nggak masuk Rumah sakit akal. Emang Ada lagi hoax bawahnya. yang nyeleneh. apa? Nama-nama hari disangka nama-nama apa tuh? Dari Oh, selis. nama aku sampai gue kok bisa ya? Apa seperti segitu dulunya mereka? Bocah TPA pun tahu ini nama hari bukan nama teroris atau Hamas itu kan Iya. ya. Tapi emang seperti itu sih. Kabar-kabar terbaru ini kan juga ada. Ini yang di Palestina loh ya, yang bukan di Gaza. Di West Bank. Jadi ada pastor Jerman itu mendatangi kota itu, keliling. Kan dia pakai logo ya. Logo biasa lah, pastor kan pakai logo salib kan. Terus ada 2 remaja bocah datang ke pastor langsung diludahi. Oh. Diludahi. Ya. Akhirnya Yang ludahi itu anak-anak bocil Yahudi. bocil Yahudi. Oh gitu. Emang seperti itu mereka. Benar, Jadi itu langsung diludahi. Yahudi dan Israel. Enggak. Jadi Yahudi. Jadi pastor dari Jerman. tokoh Kristen. Tokoh Iya. Kristen. Iya. Itu kan datang ke Palestina yang di West Bank. Lah pas menyusuri jalan itu ada Yahudi remaja Bocil. Yahudi itu bocil lah. Datang langsung tahu ngeludah 2 anak ini. Oh iya kurang ajar Karena itu. dia kan pakai simbol. Heeh, pakai simbol. Ini ini pastor. Lah Udahin. habis itu kan ini proyek kan dari Jerman ya. Hmm. Udah langsung ditangkap dia di penjara. Oh gitu. Itu untuk meredahkan konflik antara Jerman dengan ya. Kalau misalkan nggak ditangkap, wah, udah tawuran. Oh iya. Jerman datang sana. Emang sifat mereka kayak gitu. Ini tadi Dan Yahudi beritanya ya. nggak dibesarkan ya. Nggak dibesarkan. Nggak Beritanya dibesarkan. Aib soalnya. Aib. Aib bagi mereka. Jadi emang kalau kita lihat untuk yang di Palestina itu jalurnya Masya Allah. Dan Gaza City-nya sudah luluh lantah. Umat ini unik-unik ya. Jangan percaya Wikipedia, jangan percaya Google itu ya. Nggak bisa sepenuhnya dibenarkan juga. Karena orang yang mau baca dan mau nyaring itu ya bakal dapat informasi lebih banyak daripada yang antipati sama sekali gitu. Mungkin iya. Ya, Nah, harusnya kan mereka tersentil. Loh, itu kan tempat tempat sakral kita. Iya, tapi walau dalam tanda kutip ya, tempat sakral tapi emang mereka nggak menghancurkan tempat sakralnya. Oh, gitu. Peperangan yang terjadi di Palestina itu mereka semua menghindari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa-nya. Heeh. Tapi kan kemarin yang yang Masjidil Aqsa. waktu di Gaza itu kan ada juga itu gereja yang berumur 2000 tahun. Itu. Enggak, maksudnya kalau gerejanya itu kan berarti cuma gerejanya gitu, bukan kalau 3 agamanya itu kan di Masjidil Aqsa-nya itu. Iya. Lingkungan Masjidil Aqsa. Di ya. lingkungan Masjidil Aqsa. Masjidil Jadi Aqsa itu seberapa luas lingkungan Masjidil Aqsa itu yang dilindungi itu?